Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat ya. Hari ini saya akan solo riding, yang biasanya saya ditemenin sama istri. Tapi hari ini kita solo riding ke daerah puncak, tapi belum tahu tujuannya kemana. Jadi kita ikutin aja perjalanan saya hari ini. Oke, itu aja. Yuk. Saya mulai rolling jam 5.30 pagi dari rumah dengan tujuan puncak dan tidak ada mengejar apapun, jadi jalan santai aja dengan speed yang biasa aja. Jadi solo riding santai aja lah judulnya. Dan ikutin aja kemana kata hati dan roda ini berputar. Jadi ya explore aja lah. Rencana rute pagi ini saya akan lewat Pondok Cabe, Perempatan Gaplek, dan Jalan Raya Parung. Setelah itu lanjut ke Bogor, Tajur, Gadok, kemudian Puncak dan sekitarnya. Teman-teman yang tinggal di sekitaran Cinere, Limo pasti tahu banget dengan South City ini. Jadi ini jalan tembus menuju Pondok Cabe, tapi jalannya lebar dan luas banget. Nah, South City ini bukannya jam 6 pagi, sedangkan saya di sini masih jam 5.45 lah. Jadi saya harus belok kiri lewat lereng namanya. Jalannya cukup seru karena ada tanjakan, kemudian ada beberapa wilayah yang gelap. Nah, seperti ini wilayahnya cukup gelap. Nah, kalau nggak ada kendaraan, ini cukup gelap nih, dan tanjakan kanan kiri pepohonan gitu. Sekarang kita udah di Pondok Cabe. Nah, Pondok Cabe ini masih lengang banget di sini. Tapi kalau udah jam kerja, jam pulang kantor, itu udah nggak ada ampun macetnya. Ada sebuah quotes dari teman-teman yang sering sekali solo riding. Jadi solo riding itu my rules, my time, and my decision. Dan juga bisa untuk melatih kepercayaan diri kita. Gue sih setuju banget dengan itu. Nah, ini adalah perempatan yang sangat ikonik, yaitu perempatan Gaplek. Biasanya orang-orang yang mau touring kumpulnya di sini. Nah, kalau terus kita ke arah Pamulang, kiri kita ke arah Puncak Bogor, dan kanan tadi ke arah Ciputat, Pondok Indah. Jadi kalau dari tempat tinggal saya di daerah Cinere ke arah puncak, kita sebut saja itu Puncak Pas ya. Itu jaraknya 45 km dan waktu tempuhnya itu sekitar 1 jam 30 sampai 45 menit. Nah, sekarang saya sudah sampai di daerah Sawangan. Setelah Sawangan, kita melewati Parung. Dan di Parung itu nanti ada sebuah pasar, namanya Pasar Parung. Nah, itu menjadi salah satu obstacle yang ada di jalur Parung Panjang ini menuju Kota Bogor. Nah,
Nah, sekarang kita sudah mau sampai di Pasar Parung. Kalau teman-teman lihat di depan tuh ada pohon beringin yang besar. Nah, itu tandanya kita sudah sampai di Pasar Parung. Obstacle-nya itu berupa kemacetan karena di situ ada pasar dan juga ada terminal. Pada saat riding ini, curah hujan memang lagi tinggi banget di daerah Jakarta dan Bogor sekitarnya, dan bahkan katanya juga di seluruh Indonesia. Jadi benar-benar saya pastikan saya akan kena hujan. Jadi jas hujan itu memang sudah saya prepare, dan juga sendal gunung yang harus saya bawa, karena kalau pakai sepatu itu wah udah lepek banget pasti. Kalau teman-teman perhatikan, jalanan dari tadi itu udah mengkilat, udah basah, tapi belum terlalu becek. Tapi kalau sekarang itu udah mulai becek. Dan di sini udah hujan rintik-rintik, tapi saya masih bertahan dengan jaket saya. Tapi begitu saya lihat jaket saya sudah mulai lepek, akhirnya saya melipir ke Indomaret, habis itu pakai jas hujan dan lanjutin lagi perjalanannya. Nah, teman-teman yang suka touring pada saat hujan, biasanya pakai sepatu atau alas kaki apa sih? Biar lebih nyaman, biar lebih safety gitu, dipakai pada saat riding kemudian hujan. Karena kalau saya sendiri tuh lebih suka pakai sendal gunung. Karena kalau sendal gunung itu kan solnya kan agak keras ya. Kemudian pada saat becek, jalanan basah, tapi kita pakai sendal gunung itu firm banget untuk nginjeknya karena nggak licin gitu. Nah, silakan langsung tulis aja di kolom komentar. Mungkin itu juga berguna untuk teman-teman yang lain juga. Sekarang kita sudah sampai di Jalan Johar namanya, dan di atas itu adalah Tol Lingkar Luar Bogor. Di Jalan Johar ini banyak banget genangan air dan juga lubang. Jadi teman-teman yang pakai motor apalagi itu hati-hati banget, karena banyak banget motor yang terjatuh di sini karena lubangnya itu memang cukup dalam. Kalau teman-teman masuk ke Jalan Johar tadi, nah di sini teman-teman pasti akan menemui underpass. Di underpass ini ada salah satu jalanan yang sangat berbahaya. Jadi ada saluran air, di penutup saluran air itu gap, ada gapnya yang cukup besar, cukup untuk satu ban motor untuk masuk ke situ. Jadi hati-hati banget, karena kalau kita masuk ke situ itu fatal banget, karena lalu lintas yang ada di belakang pasti itu lagi kencang juga. Nah, jam setengah 7 sudah sampai di Patung Tugu Narkoba di perempatan lampu merah Bogor Baru, dan belok kanan itu menuju ke arah kota Bogornya. Nah, untuk teman-teman yang tinggal di daerah Bogor mungkin mengerti ya. Nah, pada saat lampu merah di depan nanti
Ada belokan ke kiri, itu kita bisa motong lewat situ dan kita lewat Summarecon Bogor untuk ke arah puncak. Dan tembusnya nanti di pinggir jembatan apa gitu, saya lupa namanya, di daerah Gadok situ. Sekarang kita udah di Gadok. Tadi setelah melewati perempatan Gadok, kita belok kanan. Habis itu kita lurus aja ke arah Puncak Pas. Lumayan cepet juga perjalanannya. Nah teman-teman, ini adalah jembatan yang saya bilang tadi sebagai jalan tembus. Jadi kita masuk kampung gitu. Nah sebelah kiri ini adalah jalan tembusnya. Tapi tidak saya sarankan untuk teman-teman yang bawa mobil ya, karena jalannya itu agak sempit. Jadi semakin ke atas kita akan semakin dingin udaranya. Dan hujan udah mulai reda di sini, tapi nanti di depan itu akan deras lagi. Jadi standby aja untuk pakai jas hujan di sini. Jam setengah 8 kurang di Megamendung, ada perempatan Megamendung di sini yang bikin macet selalu. Dan alhamdulillah nggak terlalu macet pagi ini. Jadi kita bisa sedikit melenggang lah untuk naik motornya. Akhirnya sampai di tanjakan Bakmi Golek. Tanjakan yang cukup panjang dan cukup tinggi untuk kemiringannya. Teman-teman harus jaga jarak
dengan kendaraan yang ada di depan kita. Takutnya pada saat berhenti mereka mundur, takutnya terkena dengan kita. Nah, kita sampai di Pasar Cisarua itu di depan kita, makanya mobil udah mulai ngantri. Jadi kalau teman-teman ke arah puncak dari Gadok sampai ke puncak itu ada beberapa obstacle kemacetan. Yang pertama pertigaan Megamendung, kemudian yang kedua Pasar Cisarua, dan pertigaan Taman Safari kalau nggak salah. Nah setelah itu mudah-mudahan lancar terus kalau nggak ada apapun di jalannya ya. Nah di depan itu biasanya itu pegunungan kita lihat pemandangannya, tapi saat ini karena kabutnya cukup tebal jadi nggak kelihatan sama sekali untuk pegunungannya. Sekarang saya sudah sampai di Gunung Mas. Nah di Gunung Mas ini kita biasanya ngelihat yang hijau-hijau seperti perbukitan, kemudian ada kebun teh. Namun saat ini nggak bisa karena kabutnya itu tebel banget. Jarak pandang kita hanya beberapa ratus meter ke depan, dan udara juga lebih dingin dari yang di bawah, sekitar 14-15 derajat. Dan yang dibutuhkan di motor kita pada saat ini adalah lampu kabut yang berwarna kuning. Nah, kenapa harus lampu kabut yang berwarna kuning? Karena yang berwarna kuning ini lebih tembus kabut daripada yang berwarna putih. Dan fungsinya untuk eksistensi motor kita pada saat berpapasan dengan pengendara lain di jalan. Take your life for granted.
Nah, ini kita sudah mau sampai di Puncak Pas. Di Puncak Pas ini kabutnya teman-teman bisa lihat sendiri, visibilitasnya itu turun banget. Jadi memang harus hati-hati, pelan-pelan. Kalau bisa nyalain hazard. Sebenarnya hazard sendiri diperuntukkan untuk kendaraan yang sedang berhenti dan dalam keadaan emergency. Namun di sini karena kabut ini tebel banget, untuk aware-nya kepada pengendara lain, jadi kita pasang hazard dan lampu-lampu besar semuanya. Di sini saya sesekali menggigil karena memang dingin banget cuacanya. Mungkin di bawah 14 derajat Celcius lah kalau bisa dibilang. Dan juga pakaian saya kan agak lembab karena tadi kena sedikit hujan ya. Jadi ya double lah jadinya. Nah, itu yang di helm saya itu kan ada tali ya. Tali itu untuk pengaman GoPro sebenarnya. Tapi kok agak ngeganggu banget dilihatnya ya. Ya oke lah, yang penting safe ya. Nah, setelah itu saya berhenti di Puncak Pas. Jadi ada sedikit bukit itu yang menjorok ke atas yang sudah dipapras. Saya parkir di situ, kemudian saya istirahat sebentar sambil nikmatin sedikit pemandangan kabut lah. Karena pemandangan gunung itu udah nggak kelihatan banget. Lagi di Puncak Pas nih sekarang. Jadi dan dingin banget di sini. Nah, tadi pada saat mau ke Puncak Pas ini ada jalanan yang berpasir. Jadi hati-hati banget. Dan jalannya agak licin. Pelan-pelan aja kalau teman-teman ada yang mau kesini. Jadi kita cari makan ya. Cari makan untuk ya gorengan, makan makanan kecil, habis itu kita ngopi kopi liong. Oke? Ya. Dan lagi motor tuh langsung ada di samping gini, enak banget. Jadi kalau hujan kita langsung pakai jas hujan ya. Oke, gelap ya. Nah, ini dia. Oke, kita makan dulu ya.
Alhamdulillah setelah makan mie rebus yang disediakan di warung itu dengan suasana dingin, dengan kabut yang cukup tebal, tapi sayangnya nggak ada kopi liong yang disediakan di warung itu. Jadi ya udah pakai kopi tubruk hitam biasa aja. Setelah itu kita turun jam setengah 12 siang dan kita sholat zuhur di Masjid At-Tawun. Sekalian mampir lah karena udah lama banget nggak pernah ke sana. Saya pikir udah males lah untuk pakai sepatu lagi karena takut basah. Karena hujannya itu kadang hujan, kemudian berhenti, tahu-tahu hujan lagi dengan sangat mendadak gitu. Dan juga kita mau ke masjid, jadi ya udahlah, saya pertahankan dengan sendal gunung saya aja dulu. Ya, Pak. Mana kiri kah? Jam setengah 12 lebih, akhirnya saya sampai di Masjid At-Tawun. Nah, yang perlu diprihatinkan ini kondisi dari parkiran masjidnya itu sangat memprihatinkan karena banyak banget konblok-konblok yang rusak. Jadi jalanannya itu nggak nyaman dan juga banyak becekan-becekan yang ada di sini. Mudah-mudahan manajemen Masjid At-Tawun bisa segera memperbaikinya untuk kenyamanan kita bisa beribadah di masjid ini. Pak, di situ bisa nggak, Pak? Bisa di situ. Situ bisa ya? Ya, bisa. Setelah selesai sholat zuhur berjamaah, kemudian saya berkeliling sebentar di area Masjid At-Tawun ini dan saya memutuskan untuk makan siang terlebih dahulu sebelum saya pulang ke Jakarta. Jadi sebelum pulang kita makan dulu aja nih. Jadi biar nggak kelaparan di jalan ya. Ini makanan Sunda di Masjid At-Tawun. Masih di lingkungan masjid ini sambalnya. Makanannya belum datang. Oke, ini ada lele, kepes tahu, sate kulit, kedel, sambalnya. Setelah sholat dan makan siang jam 1 lebih, akhirnya kita turun ke arah Jakarta. Nah, ini yang jalanan yang saya bilang agak rusak dan berpasir karena memang ada pengerjaan jalan dan perbaikan. Jadi harus hati-hati apalagi pada saat hujan. Di sini nggak jauh lagi dari Gunung Mas dan macetnya itu luar biasa panjang. Dan saya di sini kontraflow perlahan tapi tidak patut untuk dicontoh ya teman-teman ya.
Setelah tadi lepas dari kemacetan Gunung Mas, kemudian kita diguyur hujan lagi, makanya saya pakai jas hujan. Kemudian kemacetan di Megamendung dan juga Taman Safari, ada lagi di Pasar Cisarua. Kemudian kita udah lepas di sini dan akhirnya saya belok ke kanan untuk melalui jalan pintas yang menuju ke Sumarekon Bogor yang tadi saya bahas di depan. Nah, karena ini baru pertama kali saya lewat jalan ini, menurut saya ini jalannya oke lah untuk motor, tapi ya kalau untuk mobil saya kurang menyarankan. Cukup seru juga untuk jalurnya. Kita lewatin perkampungan, kemudian ada kebun-kebun dan juga ada kali di sebelah kiri kita nanti. Jam setengah 3 sore kita sudah sampai di tembusan Sumarekon Bogor. Jalannya itu udah luas banget, kemudian aspalnya juga udah beton semuanya. Jadi ya udah, tinggal gas lagi di sini. Jam 3 kurang udah sampai di jalan menuju ke Parung. Jadi tinggal lurus saja, nanti kita ketemu Parung, Sawangan, dan Gaplek. Dan jam setengah 4 sore, alhamdulillah sudah sampai di Pasar Parung dengan kemacetannya pastinya. Dan kita lanjut gas lagi, dan insya Allah sebentar lagi kita sampai ke rumah. Dan alhamdulillah jam 3.50 kita sudah sampai di persimpangan Gaplek. Dan alhamdulillah tidak jauh lagi saya dari rumah. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan perjalanan solo riding saya sampai akhir. Dan untuk teman-teman yang mau riding, untuk selalu berhati-hati, taati peraturan lalu lintas, gunakan helm dengan standar SNI, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen ya, agar lebih semangat lagi saya untuk ngevlognya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.